Yakin semua. Jadi dokter Kapan, Dok? Biar minggu depan kumpul insya ini, Allah ya, teman-teman ini. akan melaporkan kembali ya seorang dokter inisialnya nggak perlu ya dengan dugaan pencemaran nama baik. Kita tunggu nanti minggu depan. Ya. Minggu depan tanggal Jadi berapa? di sini, Tanggal berapa, Dok? Insya Allah nanti tunggu aja. Dokter nggak mau loh kalian nunggu sampai jam segini sampai malam itu kasihan guys. Berapa sih kalian dibayar? Astagfirullahaladzim. Aku gede loh. Job masih dokter yang sama. Jangan ngasih kelas lah Ini ya. atau Ya ada embel-embel. Pokoknya profesinya dokter aja. Yang berasa siap-siap aja. Yang melakukan dugaan pencemaran nama baik siap-siap aja. Yang melapor sekarang dok mungkin Ada aja ya, jangan dipancing-pancing saya. Tungguin aja ya. laporkan penyebaran nama baik yang seperti apa dok? Ya udah aja nanti Lagi lapor ya. kan nanti kan lapor Kasihan tunggu polisi aja. juga manusia tahu Iya harus loh, tidur. biar istirahat ya. Mereka minggu ini udah cukup lelah katanya. Ini dokter kok bolak-balik kok lapor. Emang iya kan buktinya semua lengkap. Ya, dokter bukan main labrak ya. Dokter nggak pakai cara premanisme kampungan, enggak. Dokter melaporkan secara hukum dengan bukti-bukti yang nyata. Data yang semua terpampang dengan jelas. Jadinya, dan itu aja. Apa yang mau ditanya? Artinya saya disesalin nggak sih artinya kita niat bantu menolong tapi ternyata harus malah berurusan yang seperti ini gitu. Ya itu kan hak seseorang mau lapor. Tapi kan dalam proses hukum itu orang boleh lapor polisi, tapi harus ada pembuktian. Jadi yang diperiksa, saya langsung yang diperiksa hari ini adalah Dr. Oki. Dokter. Silakan kalau Anda mau tanya. Semua ini diperiksa sebagai saksi supaya tidak simpang siur. Semua diperiksa sebagai saksi. Tidak ada diperiksa selain sebagai saksi. Yang lain-lain silakan bertanya sesuai dengan persoalannya yang ingin ditanyakan. Ada Dokter, ada Niki, ada Dr. Oki. Silakan. Oh, kalau Mau nanya ini apa? saksi sebagai laporan dari siapa dan atas kasus ini? Tanya penyidik laporan dari siapa. Yang jelas datang ada seseorang lapor, kewajiban kita hadir, kita buktikan. Ini loh percakapannya semua. Jadi tidak ada masalah, tapi kewajiban penyidik memanggil semua orang. Siapapun lapor pasti penyidik memanggil untuk dimintain keterangan. Ini adalah kewajiban mereka untuk memberikan keterangan bahwa apa yang dilaporkan itu tidak sesuai dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Seperti itu. Jadi selama 12 jam satu-satu 50 pertanyaan masing-masing atau? Tidak, beda-beda. Jadi yang di BAP dulu tuh saya sudah selesai dari saya sudah selesai, Dokter Oki sudah selesai, baru Doktif. Jadi main tunggu-tungguan, makanya lama. Kalau tadi udah duluan, dari siang udah pulang. Ada yang mau ditanya, ini ada Doktif mungkin yang lebih menjelaskan karena saya nggak paham masalah hal-hal terkait dengan Review. review itu silakan. Mungkin bisa dijelasin dokter Oke, awal ini aja mulanya ya, iya. capek. Jadi tadi Dokter menyampaikan bagaimana sih Dokter itu mereview sebuah skincare. Ada nggak sih data-data? Jadi Dokter menyampaikan bagaimana mereviewnya, cara mereviewnya, dan data lab yang Dokter sampaikan semua bisa dibuktikan dengan lengkap. Itu aja. tadi bawa barang itu juga. Iya, semuanya ada. Semua dokumen-dokumennya semuanya lengkap ya. Jadi yang Dokter sampaikan itu semua berdasarkan data. Itu aja. Kalau Kaniti sendiri tadi menyampaikan apa? Tadi ya kalau ditanya dijawab ya, nyampein seputaran ini aja yang lagi viral-viral. Kalau dari dokter Oki? Kalau saya ditanyakan sebagai dokter, ditanyakan tentang isu-isu tentang produk-produk skincare yang diperiksa-periksa itu, apakah mengetahui tentang produk-produk berbahaya, apakah benar berbahaya. Lalu juga ditanya Nikita Mirzani hubungan dengan saya apa, saya bilang sebagai brand ambassador-nya saya. Bolak-balik aja pertanyaan muter, sama aja sebetulnya. Lagi Ada bosen yang mau kan ditanya, nungguin. yang, Cuman apa begini ini doang. yang mau ditanya? Mungkin selanjutnya ada yang Ya kalau selanjutnya saya serahkan kepada penyidik. Yang jelas begini, di dalam setiap proses hukum itu adalah proses pembuktian. Jadi kita juga bisa buktikan adanya sebuah kejadian tersebut tidak seperti apa yang dilaporkan. Jauh sekali dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Tapi itu biarlah menjadi penilaian penyidik. Yang jelas kewajiban kami sebagai warga negara, sebagai orang yang dilaporkan datang, kita rame-rame datang, kita sampaikan seperti itu. Ini 58 pertanyaan, ini sekitar 28. 28, Doktif juga ada 32, ini lawyernya juga di belakang, ini semuanya ini adalah tim
dalam persoalan. Oke, mungkin dari Niki maupun yang lain gitu, ada pesan nggak sih untuk yang melaporkan ini? Kejadian ini. Kalau gue sih cuma mau bilang gini ya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Habis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin malu. Nah, gitu ya, kurang lebih begitulah ya. Tapi kan Niki shock nggak sih dengan laporan ini gitu? Biasa aja, nggak shock lah Namun biasa. dia shock, dia udah terbiasa yang lebih hebat aja. Dia Cuman lucu aja gitu, ada orang kayak begitu tuh lucu aja. Tapi kamu sendiri kenal deket banget, seberapa deket sih? Nggak kenal, nggak mau tahu, nggak mau deket. Tapi maunya nge-review. Kamu ngasih laporan katanya laporan pemerasan nih dari pihak kami. Siapa Dari yang pihak diperas? asisten gitu. Siapa? Pelapor nggak usah Dia diperas. ngomong nggak diperas? Ngomong nggak dari mulutnya diperas? Isi laporan. Dia ngomong nggak? Coba suruh ngomong dong. Nikita Mirzani meres gitu. Jadi gini, Jangan supaya kalau dokter ngomong. tidak simpang siur gitu ya, di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi. Oke, yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah endorse ya. Saya buka saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tengah waktu 1 tahun dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Niki bisa ceritakan itu. Setahun minta diperpanjang nanti. Itu ada kok percakapannya. Jadi apa yang menjadi perame selama ini itu tidak seperti apa yang ada dalam proses pemeriksaan tadi. Jauh. Karena pemerasan itu ada unsurnya, ada ancaman. Bagaimana seseorang datang tidak kenal menelpon seseorang minta tolong supaya ketemu. Habis itu ketemu terus ini. Kalau ini nanti setahun ya, habis itu setahun. Kalau mau habis tolong diberitahu ya. Terus bagaimana dong? Ada unsur seperti ini. Itu kejadian yang sebenarnya. Jadi ini ada seseorang, saya nggak tahu nih angin apa yang menyebabkan dia melakukan ini seperti itu. Tapi kan Niki kecewa nggak sudah meminjamkan uang tapi dia nanti begitu. Maksudnya dengan adanya endorse kayak gini kecewa berarti kan kalau ujung-ujungnya malah digigit balik gitu istilahnya. Ya ntar kalau digigit ya gigit lagi. Nah berarti kalau tidak terbukti bersalah di sini ada mau lanjutan yang melaporkan? Ya gigit lah. Ya kan? Katanya digigit kan ya, kalau gitu gigit lagi. Tapi biarin proses ini berjalan, biar terang benderang, biar orang tuh belajar juga gitu kan, bahwasannya kalau ingin melaporkan itu ya laporannya harus yang jelas gitu kan. Jangan cuman karena diduga ada minta bantuan siapa, laporan yang harusnya tidak ada diada-adain. Ya makanya biarin aja proses ini jalan, biar puas yang laporin ya kan. Kan sayang nanti udah keluar nominal laporannya nggak diterima kan sayang. Jadi harus diterima. Kalau nggak kebukti bakal lapor balik nanti. Biarkan aja dulu. Biarin aja dulu prosesnya ini berjalan ya kan, biar nanti sampai ada pembuktian. Ya kalau ditanya ini tidak terbukti lapor balik ya pastilah nggak usah ditanya itu. Yang jelas ya, walaupun ada laporan ini, Doktif tidak pernah mundur dari persoalan. Mereview, Mereview. ya. Tetap. Karena Doktif adalah Satu. sekali lagi, Doktif itu sekarang ya, Doktif itu kan baru di dunia permedsosan ya, Teh ya. Rocky ya Dok ya. Kita semua baru mengenal ya, baru masuk ke dunia permedsosan. Di sini Doktif cukup kaget pada saat Doktif berbicara ke media. Itu buzzer-buzzernya menyerang Doktif dengan kata-kata, oh itu panik. Doktif terlihat panik. Tapi kalau nggak bicara dibilang apa? Takut. Ini bener-bener Doktif tuh baru banget. Tapi apa yang Doktif lakukan itu semuanya by data, ya. Dan Doktif itu sebagai seorang konsumen. Jadi jangan nanti masyarakat yang nggak suka sama Doktif bilang ini Doktif selalu berlindung di balik undang-undang. Loh, kan kita kan masyarakat Indonesia dilindungi oleh undang-undang. Jadi nggak ada yang salah. Tapi yang Doktif lihat selama ini yang menang adalah penggiringan opini, itu yang akan menang. Dan Doktif demi Allah tidak pernah menggunakan jasa buzzer sekalipun. Ya, jadi Doktif melihat sekarang mereka ini ya diduga menggunakan jasa buzzer yang luar biasa akan menggiring opini publik ke arah yang mereka inginkan. Gitu. Jadi kalau Doktif ya nggak takut, selama Doktif benar kenapa Doktif harus takut? Doktif nggak akan mundur. Gitu, ya. Mungkin nanti ada yang nanya kemarin-kemarin di live-nya Doktif, bagaimana apakah mungkin akan mundur untuk mereview. Nah, mungkin Doktif kasih kesempatan buat lawyer Doktif bicara. Silakan, Mbak bicara.
Terima kasih. Terkait dengan hak mereview ya. Ya, oke, terkait dengan hak mereview kan itu sudah disampaikan tadi. Berulang kali kita sampaikan bahwa itu sudah ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Pasal 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen, itu masyarakat pemerintah punya hak dalam rangka pengawasan itu, baik dalam publikasinya maupun dalam tindakannya nanti untuk melaporkan kepada yang berwenang seperti itu. Iya, jadi di sini ya Doktif itu ada di masyarakat. Doktif sebagai pembeli, sebagai konsumen, dan tidak ada sedikit pun Doktif ingin menjatuhkan usaha orang lain. Jadi buat yang owner skincare yang produknya sih aman-aman aja, nggak perlu risih, tenang-tenang aja. Tapi buat mereka yang nakal pasti akan risih. Kenapa? Karena keinginan mereka untuk terus menipu masyarakat itu akan terganggu dengan adanya Doktif. Ya, oke? Oke. Sudah? Ami terkait yang beredar viral 15 miliar itu gimana sih? Lu tanyain sama yang bikin ghosting. Ya lu tanyain. Ami gimana Ami? Ya tanyain aja. Gua aja nggak tahu. Lu tanyain lah sama yang bikin itu berita. Gua soalnya yang digosipin aja nggak tahu. Dokter mau tanya dong, ini kan dokter juga pernah bilang kalau misalkan review skincare ini nggak akan berhenti gitu, tapi ada nggak sih unsur-unsur iri atau kayak iri terhadap penjual skincare lain yang lebih sukses, sementara dokter sendiri yang jual skincare tuh kayak ngerasa ada rasa iri atau itu? Dokter tidak akan di sini, kita nggak pernah tahu isi hati seseorang ya, gitu. Tapi nanti waktu akan membuktikan siapa Dokter, hanya itu aja. Ya, nanti kalian semua akan melihat kok dengan berjalannya waktu seperti apa. Apakah Dokter ingin menjatuhkan usaha orang atau Dokter berbicara apa adanya berdasarkan hasil lab, itu aja. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Sudah. Bang, setelah ini seperti apa Bang? Setelah ini saya pulang. Lagi ada lagi Agenda setelah ini saya pulang. Jadi sekali lagi mereka ini diperiksa sebagai saksi dan habis ini kita pulang rame-rame semua. Biar tidak simpang siur beritanya. Mereka diperiksa sebagai saksi dan kita mau pulang. Oke? Bang, tambahan kemarin kan Mail juga diperiksa. Alhamdulillah Main sekarang Lagi tidur loh. tidur santai dia, tidak ada apa-apa. Mungkin terkait sama juga. Nah, semuanya jadi saksi, semua jadi saksi. Yang jelas begini ya, hukum itu adalah proses pembuktian. Silakan lapor, tapi Anda harus buktikan, kan gitu ceritanya. Nah, di dalam proses pembuktian kita udah sampaikan semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ada tambahan nih, Dokter. Siap-siap ya, nanti di minggu depan Dokter akan kembali melaporkannya, bukan Dokter doyan ya, enggak. Jadi hobi sih. Ya gimana, bukan jadi hobi ya. Ini gara-gara Dokter Daripada jam ngelabrak segini daripada yang labrak, pilih yang labrak. ayo. Silakan datang Harusnya ya. Mbak pulang dari jam 4 nih, gue tungguin semua. Jadi Dokter Kapan, juga Dok? Biar minggu depan kumpul insya ini, Allah ya, Dokter teman-teman ini. akan melaporkan kembali ya seorang dokter inisialnya nggak perlu ya dengan dugaan pencemaran nama baik. Kita tunggu nanti minggu depan ya. Minggu depan tanggal Jadi berapa? di sini, Tanggal berapa dok? Insya Allah nanti tunggu aja. Dokter nggak mau loh kalian nunggu sampai jam segini sampai malam itu kasihan guys. Berapa sih kalian dibayar? Astagfirullahaladzim. Aku gede loh. Siap masih dokter yang sama. Dan nggak sih kelas lah ya. Atau Ya ada embel-embel. Pokoknya profesinya dokter aja. Yang berasa siap-siap aja. Yang melakukan dugaan pencemaran nama baik siap-siap aja. Yang melapor sekarang dok mungkin? Ada aja ya, jangan dipancing-pancing saya. Tungguin aja ya. Laporkan pencemaran nama baik yang seperti apa dok? Ya udah aja nanti Lagi lapor ya. nanti kan lapor Kasihan tunggu polisi aja juga ya. manusia tahu Iya harus loh, tidur. biar istirahat ya, mereka minggu ini udah cukup lelah katanya. Ini dokter kok bolak-balik kok lapor. Emang iya kan buktinya semua lengkap. Ya dokter bukan main ngelabrak ya, dokter nggak pakai cara premanisme kampungan, enggak. Dokter melaporkan secara hukum dengan bukti-bukti yang nyata, data yang semua terpampang dengan jelas. Oke. Niki soal Bang Rasma boleh? Berapa dia? Ada soal dia Berantem sama Bang Rasman Niki. Berantem sama Hotman di sidang Niki. Sebentar. Apa? harapannya Bang Fadli juga bisa komentar. Nah, biar ini kejaksaan. Kejaksaan itu bisa melihat ya proses persidangan tadi Bang Hotman sama Pura-Pura Ninja sangat amat ricuh. Harusnya diberi diberi sanksi agar Kaget lo ada pengacara naik ke atas meja. agar Rasma dan semua pengacaranya yang nggak penting itu agar tidak boleh lagi masuk ke persidangan.
persidangan. Seharusnya seperti itu kan, nggak boleh sampai ada yang naik ke meja teriak depan hakim, jaksa gitu kan, harusnya nggak boleh. Tapi kalau Bang Fahmi sendiri sebagai seorang advokat juga seperti apa Bang? Melihatnya seperti apa sih Bang Fahmi? Tindakan naik ke atas Saya meja belum seperti melihat kalau itu. Bang Fahmi itu nggak main sosial media, Itu Gili. contempt of court. Beda dia. Jadi hal-hal yang melanggar. Tapi apakah itu setelah sidang? Apakah dalam proses sidang? Coba Anda bisa jawab. Proses sidang, Proses sidang, Bang. Proses sidang Proses apa sidang. setelah sidang? Proses sidang. Contempt of court. Kasman ngamuk. Jadi gini Bang, Rasman itu maunya sidang terbuka, tapi emang karena Rasman blow on ya, kan kalau persidangan ada porno-pornonya memang harus tertutup, cuman kan dia pengennya viral gitu kan, dia kangen sama wartawan masuk TV mulu jadi berita gitu kan, dia nggak sadar bahwa dia juga lawyer tapi blow on gitu, harus ditutup tapi dia nggak terima, akhirnya teriak-teriak gitu. mungkin dalam undang-undang Dia nggak main TikTok, dia nggak main IG, jadi harus jelasin Itu biasanya majelis hakim yang akan memutuskan. Itu contempt of court, itu penghinaan terhadap persidangan. Bang bisa kena pasal berlapis gitu Bang, atau kena hukuman penjara gitu kalau Nah sayangnya, nih gue jawab nih ya, gue pinter nih, ya kan, walaupun gue belajar hukumnya otodidak ya. Kalau di Indonesia tuh beda sama di Singapura. Kalau di Singapura lo melakukan itu, lo bisa langsung dipenjara saat itu juga. Cuman di sini hukumnya berbeda. Jadi kalau lo teriak-teriak di majelis hakim ya Bang ya, belum ada undang-undangnya. Jadi mungkin begini. Tadi meluruskan kabar simak siur nih kan. Lagi Katanya putus itu nggak usah ngurusin percintaan gua. Ya itu juga masih 1 bulan. Lo mau pada ngapain sih? Pada banyak yang sedih katanya. Itu urusan kalian. Kalau kalian sedih itu urusan kalian. Putus nggak putus itu urusan gue. Jadi baik-baik aja ya. Tapi masih baik-baik aja. Ya kan nggak putus nggak putus ya urusan aku lah. tapi masih sekarang masih harmonis sama Jadi media. baik-baik aja. Ya, Masih dia masih. Ya, seneng banget nanti dikira beneran gue putus tuh mau lagi. private soal romansa ya, jadi gue nggak mau. Alasannya apa kan Niki mau Ya terserah gue. Habis kalau gue nggak private, kalian ngurusin, semua ngurusin. Dikit-dikit gue nempel cowok, langsung digosipin. Dikit-dikit gue nempel cowok, digosipin gitu. Oke Bang, Jadi mungkin itu sedikit statement dari harmonis ya kan Niki. statement dari Abang sendiri seperti apa tadi Bang? Laura cantik banget hari sekarang. Di mana Ada pacar baru ya Kak? Ada pacar baru ya Laura Kak? Pacar barunya Lebih ganteng, lebih ganteng pacar barunya Laura Kak. cantik, sudah balik seperti anak kita. ditantang sama Rasman foto bareng Laura gimana? Udah jemput belum Mami? Rasman suruh cari duit aja biar bisa bangun rumah yang ceilingnya tinggi, jadi lehernya nggak begitu. Jangan didorong. Nih sini sebelah sini, mobil sebelah sini. Pami mana? Niki, mobil sini, mobil dokter, mobil Pami. Ada soal pengen dilamar sama Fadil gimana kan? Disikat. Oke guys.